Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom saudara-saudari. Perayaan Pentakosta adalah perayaan penggenapan janji Tuhan kita Yesus. Kita semua tahu bahwa ketika Yesus akan kembali kepada Bapanya di surga, Ia menjanjikan Roh Kudus yang akan menuntun para murid, yang akan menuntun mereka kepada kebenaran, yang akan memberikan penghiburan dan pengertian. Roh yang dijanjikan itulah yang dicurahkan, digenapi pada hari yang kita sebut sebagai Pentakosta ini. Maka satu poin yang bisa kita petik sebagai pesan, Tuhan tak pernah ingkar janji. Amin. Yesus tidak PHP, pemberi harapan palsu seperti kita manusia kerap kali begitu. Banyak kali berjanji, banyak kali mengingkari janji. Nah, saudara-saudari sekalian, dengan anugerah Roh Kudus itu para murid mengalami mujizat. Roh Kudus membuat para murid berubah. Mereka yang tadinya takut, tertutup, tidak berani ketemu orang, kini membuka pintu rumah dan jendela, berani keluar, berani berbicara dengan orang perihal Yesus yang bangkit mulia. Roh Kudus juga membuat para murid mampu berkomunikasi dalam aneka macam bahasa. Banyak orang yang berkumpul di Yerusalem heran dan tercengang. Bagaimana mungkin para murid bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain menurut orang-orang yang berkumpul pada waktu itu dari berbagai macam suku. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Orang banyak itu berkata, bukankah semua yang berbicara itu adalah orang Galilea? Itulah murid-murid Yesus. Bagaimana mungkin kita bisa mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Lalu disebutkan di situ, kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigilia, Pamfilia, Mesir, kurang saja Daya, Sudiang dan Mandai. Semua disebutkan di situ. Bahkan Mesir di daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, orang Yahudi, Kreta, dan orang Arab. Mereka memberi kesaksian, kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Saudara-saudari, orang banyak dari berbagai latar belakang, asal-usul dan bahasa ini kemudian percaya akan pewartaan para murid pada hari Pentakosta itu. Orang-orang yang percaya itu kemudian membentuk sebuah kelompok atau komunitas, dan itulah yang sekarang kita sebut sebagai gereja. Gereja nomor satu bukanlah gedung, gereja nomor satu bukanlah bangunan fisik, tapi gereja nomor satu adalah kumpulan orang-orang yang percaya
akan Yesus. Dan kumpulan itu secara formal terbentuk justru pada hari Pentakosta itu. Itulah sebabnya saudara-saudari, hari Pentakosta disebut juga sebagai hari lahir gereja. Dan ketika kita berbicara mengenai gereja yang lahir pada hari raya Pentakosta, kita sadar itulah gereja Katolik. Itulah gereja yang didirikan sendiri oleh Yesus. Kalau kita baca Matius pasal 16, Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tak akan menguasainya. Apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga, dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat pula di surga. Itulah sabda yang menubuatkan berdirinya apa yang kemudian disebut sebagai gereja, di mana Petrus tampil sebagai sang kepala mewakili Kristus di dunia ini. Itulah sebabnya dalam tradisi kita gereja Katolik yang sudah 2000 tahun ini, Petrus adalah paus pertama yang kemudian silih berganti secara berkelanjutan sampai hari ini. Kita tahu Paus Fransiskus, paus yang ke-266. Itulah saudara-saudari gereja yang didirikan pada hari raya Pentakosta yang dikepalai oleh Petrus. Saudara-saudari, baik kita sadari bahwa kita semua adalah gereja, dan karena itu kita pun mendapatkan anugerah Roh Kudus melalui sakramen baptis dan sakramen krisma. Kita semua tanpa kecuali memiliki Roh Kudus. Bedanya, ada yang Roh Kudusnya nampak sekali daya dan manfaatnya, ada yang kurang nampak. Maka kewajiban kita adalah menampakkan bahwa kita masing-masing memiliki Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Bagaimana caranya? Caranya yakni dengan mengupayakan perubahan di dalam diri kita seperti yang dialami oleh para rasul terdahulu. Perubahan yang dimaksud adalah dengan melepaskan apa yang disebut oleh Paulus sebagai perbuatan-perbuatan daging, sambil kita juga mengupayakan yang oleh Paulus pula disebut sebagai buah-buah roh. Dan perbuatan daging yang dimaksud Paulus adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri atau egoisme, percideraan, roh pemecah dan kedengkian, kemabukan dan pesta pora dan sebagainya. Dan kata Santo Paulus, terhadap semuanya itu kuperingatkan, barang siapa yang melakukan hal-hal itu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Sebaliknya saudara-saudari, buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia pasal 5 ayat 22. Mari kita berdoa semoga perayaan Pentakosta ini sungguh mendatangkan rahmat, kuasa dan berkat Allah sendiri yang akan memampukan kita menampilkan buah-buah roh itu untuk kemuliaan Allah, untuk kemajuan dan pertumbuhan gereja juga di paroki kita ini, dan untuk membuat kita semua tanpa kecuali menjadi semakin pantas ambil bagian di dalam
kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.